Muhammad duduk di tempat tersebut, kemudian ditegur oleh anaknya Abdul Muthalib, "Ya Muhammad, la tajalis fi hadzal makan." Jangan duduk di tempat ini. Ini adalah tempat duduk Abdul Muthalib. Cerita ini sampai kepada Abdul Muthalib, tapi justru ia memarahi anaknya, "Ya Haris, wahai anakku, jangan kamu larang dia. Dia adalah cucu kesayanganku. Suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang besar, menjadi orang yang dibanggakan di kalangan suku Quraisy. Maka biarkan dia duduk di tempat dudukku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala mastata'tum aynama kunta faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada Sayyidul Ayyam, hari Jumat di bulan Rabiul Awal yang mulia ini, marilah kita kembali ucapkan puji dan puja syukur kita. Dengan izinnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama melaksanakan ubudiyah yang sangat istimewa, sebagai tanda syukur, sebagai tanda pengabdian kita kepada Sang Pencipta, yang hari ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Dan pada hari ini dikumpulkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bersujud dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalimat yang pantas kita ucapkan sebagai tanda syukur kepada Allah adalah dengan memperbanyak alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruhaniyah Nabi yang sangat agung, promotor umat yang kita rindukan syafaatnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah salat Jumat, kaum muslimin, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Pada khutbah kali ini kami kembali bertugas sebagai khatib, tidak jemu dan tidak bosan-bosannya, bahkan merupakan kewajiban bagi kami untuk mengajak dan menghimbau jamaah sekalian pada umumnya, diri kami pribadi pada khususnya,
marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Maka orang yang punya harta bisa menambah ibadah dan takwa dengan hartanya. Orang yang punya jabatan bertakwa dengan jabatannya. Orang yang punya kekuasaan bertakwa dengan kekuasaannya. Bahkan orang-orang yang miskin bertakwa dengan kemiskinannya, dengan sabar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam jiwa bahwa segala sesuatu sudah ada ketetapan dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Carilah perbekalanmu, kata Allah. Sesungguhnya perbekalan yang diterima adalah dengan modal takwa kepadanya. Jamaah salat Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kanak-kanak. Inilah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat istimewa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya tidak hanya terkenal di bumi ini, tapi juga masyhur di langit. Malaikat bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seperti manusia kebiasaan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping dia seorang nabi dan rasul, dia juga sebagai seorang manusia biasa yang dilahirkan dari seorang perempuan yang amat sangat amanah, dan namanya adalah Aminah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, seorang ulama dalam kitab Kawakibud Durriyah menjelaskan bahwa Muhammadun masyhurun fil ard wa Ahmadun masyhurun fis sama. Panggilan Muhammad lebih masyhur diucapkan di bumi, sementara Ahmad adalah panggilan yang masyhur di langit. Sehingga kata Ahmad dan Muhammad adalah dua kata yang pengucapannya berbeda, tapi maknanya bersinonim, yang artinya adalah orang yang sangat terpuji. Karena Muhammad adalah orang yang sangat terpuji. Sejak beliau dilahirkan sampai beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, semua tindakannya, semua perbuatannya, semua perkataan dan aktivitasnya senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau lahir dalam keadaan yatim, walaupun dia jauh dari pendidikan orang tuanya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang maksum dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Al-Barzanji amat sangat masyhur diceritakan tentang kisah dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma tamma min hamlihi syahroni masyhurin fi aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Tatkala sempurna usia Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan ibunya, maka diwafatkanlah ayahnya yang bernama Abdullah. 2 bulan dalam perut Aminah. Sebagian ahli sejarah mengatakan 6 bulan dalam kandungan Aminah. Ayahnya yang bernama Abdullah sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6 tahun usianya, ibunya Aminah juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya lebih kurang 2 tahun bersama dengan ibu yang sangat ia cintai. Sesudah lebih kurang 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah, ibu susunya, maka ia mesti merelakan, ia mesti ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang 6 tahun, yang tangannya masih kecil, kakinya masih mungil, yang pada saat itu ia sangat butuh perhatian kedua orang tuanya. Ternyata di usia 6 tahun dia sudah menjadi anak yatim piatu. Sesudah itu maka ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, seorang laki-laki bangsawan Arab, seorang laki-laki kepala suku
seorang laki-laki yang sangat mencintai cucunya, seorang laki-laki yang sangat membanggakan cucunya. Bahkan sejarah mencatat kaum muslimin bahwa di bawah Ka'bah itu ada tikar yang terbuat dari permadani yang dikhususkan untuk tempat duduk Abdul Muthalib. Kenapa Abdul Muthalib punya tempat duduk yang istimewa? Pertama, Abdul Muthalib adalah kepala suku. Yang kedua, Abdul Muthalib adalah orang yang sangat dermawan dan juga orang yang sangat hartawan. Abdul Muthalib orang yang sangat dibanggakan oleh sukunya, suku Quraisy, sehingga di bawah Ka'bah itu ada tempat istimewa yang tidak boleh diduduki siapapun kecuali Abdul Muthalib sendiri. Bahkan anak-anaknya yang mencapai 10 orang laki-laki, tidak ada satupun yang berani duduk di tempat tersebut. Tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam asuhannya, Muhammad duduk di tempat tersebut, kemudian ditegur oleh anaknya Abdul Muthalib, "Ya Muhammad, la tajalis fi hadzal makan." Jangan duduk di tempat ini. Ini adalah tempat duduk Abdul Muthalib. Cerita ini sampai kepada Abdul Muthalib, tapi justru ia memarahi anaknya, "Ya Haris, wahai anakku, jangan kamu larang dia. Dia adalah cucu kesayanganku. Suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang besar, menjadi orang yang dibanggakan di kalangan suku Quraisy. Maka biarkan dia duduk di tempat dudukku." Abdul Muthalib, seorang kakek yang amat sangat menyayangi cucunya, dia biarkan anak tersebut duduk di tempat duduknya yang sangat istimewa. Tapi takdir Allah mesti memisahkan mereka. Di usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, mereka mesti berpisah. Allah Subhanahu wa taala pisahkan mereka karena kematian menjemput Abdul Muthalib pada waktu itu. Jamaah salat Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Apa hikmah dari kisah kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwa setiap kali Allah menjadikan segala sesuatu pasti ada hikmah, pasti ada manfaat yang dapat diambil di dalamnya. Bahkan segala sesuatu yang dialami Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat diambil hikmahnya menjadi suri tauladan bagi umat manusia pada hari ini. Hikmah yang pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah merasakan hidup dalam keadaan yatim, sudah merasakan hidup dalam keadaan kesusahan, sudah merasakan hidup di bawah naungan orang lain yang bukan langsung ayah dan ibu kandungnya. Maka hikmah yang pertama ini adalah pelajaran bagi Nabi agar dia menjadi orang yang punya sifat kasih dan sayang. Karena dia merasakan kasih sayang keluarga-keluarganya, kasih sayang orang yang di sekitarnya, kasih sayang orang-orang yang di sekelilingnya. Maka sejarah mencatat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang punya kasih sayang, menyayangi keluarganya, menyayangi umatnya, menyayangi tetangganya, bahkan juga dia menyayangi orang-orang kafir, bahkan menyayangi para musuhnya, karena mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tatkala Rasul sudah pindah ke Madinah, nampak bagaimana kasih sayang Rasul kepada para sahabat-sahabatnya. Di pagi itu ada seorang kaum muslimin yang meninggal dunia. Maka saat itu belum ada orang yang datang ke rumahnya untuk melayat. Siapakah duluan yang datang ke rumah tersebut? Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah tetangganya tersebut, mengucapkan ungkapan duka cita, berbelasungkawa. Dia menyampaikan bahwa dia bersedih atas musibah tersebut. Sesudah beliau datang ke rumah tersebut, barulah orang-orang Islam lain berdatangan. Kemudian dia berkata kepada sahabatnya, "Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku sekalian, kalau seandainya ada orang yang meninggal di antara kalian, kemudian dia meninggalkan harta benda, maka bagikanlah harta warisnya kepada keluarganya. Tapi kalau seandainya orang yang meninggal di antara kalian tidak meninggalkan harta benda,
tapi justru dia meninggalkan hutang yang banyak. Dia meninggalkan beban hidup yang sangat berat. Sementara keluarganya adalah orang yang susah. Maka adukanlah permasalahan itu kepadaku. Dengan izin Allah, saya akan carikan solusinya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang menanggung beban umat Islam. Tidak hanya akidahnya, tapi sampai kepada syariat mereka. Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlatih mendapatkan kasih sayang sejak dia kecil. Sesudah menjadi nabi dan rasul pun sudah menjadi seorang hartawan, sudah menjadi seorang pemimpin pada waktu itu. Ia tunjukkan bahwa dia orang yang punya rasa peduli kepada umatnya. Jamaah salat Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Tidak hanya itu, betapa banyak sejarah yang mencatat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam saat perang Hunain, saat perang Taif, saat perang Hunain para sahabat diserang, para sahabat banyak yang gugur, para sahabat kocar-kacir karena serangan yang tiba-tiba pada waktu itu. Yang dilakukan sekelompok Bani Thaqif, orang-orang Madinah pada waktu itu. Sampai-sampai seorang sahabat berkata kepada Rasul, qala min ashabihi, berkata dari sahabat-sahabatnya, ya Rasul, ud'ullaha ala Thaqif, minta pertolongan kepada Allah agar Bani Thaqif itu dihancurkan. Faqala, tapi Nabi justru berkata, Allahumma hdi Thaqifan, ya Allah, berikanlah petunjuk dan hidayahmu kepada Bani Thaqif. Tatkala banyak kawannya yang meninggal dunia, tapi justru dia minta perlindungan kepada Allah agar mereka mendapatkan petunjuk. Begitu juga saat perang Taif, saat beliau dilempar, badannya berdarah, keningnya berdarah, ketika hendak menyampaikan dakwah kepada mereka, tapi justru ia malah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbukti kepada manusia, kepada umatnya, kepada hewan, kepada tumbuhan. Maka pantas Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian hikmah yang kedua dari masa susahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah melatih Nabi kita agar dia berserah diri hanya kepada Allah. Allah melatih Muhammad agar dia mempasrahkan dirinya hanya kepada Allah. Bahkan pada saat beliau duduk di bawah pohon yang rindang, tatkala hujan sedang deras-derasnya, ia ingin beristirahat karena serangan dari kaum kafir Ghatafan pada waktu itu. Ia buka bajunya karena ingin beristirahat, hendak mengeringkan bajunya. Tapi apa yang terjadi kaum muslimin? Seorang kafir Quraisy, seorang pendekar Ghatafan yang punya pedang yang sangat tajam, meletakkan di lehernya. Maka ia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, siapa yang dapat menolongmu dari pedangku ini? Maka dengan tegas dan tidak ada rasa takut sama sekali, keluar satu kata dari mulut Rasul sebagai bukti dia berserah kepada Allah. Maka dia mengucapkan Allah. Mendengarkan kalimat Allah keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka du'thur ketakutan, tangannya bergetar, maka secara otomatis pedang itu jatuh dari tangannya. Kemudian Rasul berdiri dan mengambil kembali pedang tersebut, dan ia mengangkat pedang itu meletakkan dekat dengan leher Du'thur. Ya Du'thur, kira-kira siapakah yang dapat menolongmu dari pedang yang tajam ini? Maka Du'thur dengan penuh ketakutan menjawab, tidak ada yang dapat menolongku kecuali kamu kasihan terhadapku ya Muhammad. Kemudian Muhammad dengan senyum meletakkan pedangnya, melihat sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat pemaaf, yang sangat pemurah, tidak ada rasa dendam. Maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu tenang terhadap orang yang memusuhinya, sehingga musuh kagum dan menghargai sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat kaum muslimin rahimakumullah.
sehari semalam kita melakukan sholat 5 waktu sebanyak 17 rakaat. Setiap rakaatnya kita baca surah Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ayat yang kelima ada anjuran agar kita pasrah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Menunjukkan bahwa tidak ada tempat kita menyembah, tidak ada tempat kita mohon pertolongan, tidak ada yang pantas kita sembah, tidak ada yang pantas tempat kita meminta pertolongan. Maka kalimat ini kita buktikan setiap saat kita sholat. Bahkan ini masuk dalam rukun sholat. Siapa yang sholat tidak membacakan surah Al-Fatihah, la sholatalah, mereka dianggap tidak sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bukti penyerahan kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ini kita ucapkan, kenapa umat Islam masih takut dia tidak mendapatkan rezeki? Kalau ini kita ucapkan, kenapa ada rasa khawatir? Kalau ini kita ucapkan, kenapa ada rasa takut? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah takdirkan segala sesuatu kebutuhan hidup kita, termasuk rezeki? Rezeki sudah diatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas gara-gara mencari rezeki kita lupa kepada Allah. Maka tidak pantas gara-gara mencari rezeki tidak kita perhatikan halal dan haram. Maka tidak pantas orang yang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata mereka percaya kepada ramalan, percaya kepada ahli tenung, mereka yakin kepada prediksi-prediksi yang sebenarnya adalah hanya khayalan semata, yang benar hanyalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya 8 tahun, maka dia pun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Saat itulah dia menggembala kambing. Saat itulah ia berusaha membantu ekonomi pamannya. Karena pamannya bukan orang yang kaya, pamannya punya anak yang banyak, tapi tak menunjukkan bahwa dia orang yang tidak sanggup. Justru ia rela mengabaikan sebagian tanggung jawabnya kepada anak-anaknya secara penuh. Karena Muhammad ada di rumahnya. Abu Thalib yang rumahnya kecil, tidak muat semua anak-anaknya di dalam kalau ada Muhammad di dalamnya. Dia rela pindahkan salah satu anaknya ke tempat yang lain agar Muhammad bisa masuk ke dalam rumahnya. Subhanallah, Abu Thalib seorang paman yang sangat luar biasa. Maka Muhammad tidak sia-siakan itu. Dia menggembala kambing agar dia mendapatkan upah, dan upah itu ia manfaatkan untuk menolong ekonomi pamannya. Ini menunjukkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dia kecil sampai dia menjelang dewasa tidak ada waktunya yang sia-sia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing. Hikmahnya apa? Agar dia sabar menghadapi umatnya. Karena kambing adalah hewan yang karakternya amat sangat banyak, butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Sehingga Allah takdirkan para nabi dan rasul kerjanya adalah menggembala kambing agar mereka menjadi orang yang sabar, agar mereka berusaha mencari rezeki dari jalan yang halal. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dari khutbah kali ini kita ambil sedikit kesimpulan, menjadikan anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, menjadikan keturunan kita menjadi keturunan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kepada mereka, berikan pendidikan yang baik. Bukti cinta kepada mereka, jangan terlalu memanjakan mereka. Bukti cinta kepada generasi kita, jangan semua keinginan anak kita perturutkan tanpa pertimbangan. Kalau perbuatan itu baik, akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau perbuatan itu buruk, maka akan merusak masa depan kita, merusak agama kita, merusak moral mereka, bahkan akan mengancam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Muhammad masa kecil adalah contoh dan suri tauladan yang amat sangat luar biasa, yang pantas kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil abasor. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala mastata'tum aina ma kunta faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al dinana dinan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'ina ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.